Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Kita mau sama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang pimpin ibadah kita. Haleluya, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Segala puji dan syukur kita mau naikkan pada Tuhan pada hari ini. Bersama-sama dengan kami para tim pemuji dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Barito dan Pemandangan. Kami rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk kita boleh bersekutu bersama-sama, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dan Raja kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Sungguh menang.
layak kami sembah Amin, Yesus. dalam roh dan kebenaran. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Jika hari ini kami masih peroleh kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk kami mau berbuat bakti kepadamu Bapa, pimpin kami oleh Roh-Mu Bapa, sehingga kami benar-benar layak untuk mau memuji memuliakan nama Tuhan. Beri Roh-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan penuh dengan sukacita untuk kami naikkan pujian syukur kami buat satu kesempatan yang indah, di mana jemaat-Mu mungkin ada di rumah mereka masing-masing, jemaat GBDI Barito dan Pemandangan. Saat ini mereka tetap mau memuji Engkau Tuhan, buat segala kuasa-Mu yang menguasai hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tetap mau memanfaatkan waktu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini, buat kesehatan yang masih menyertai kehidupan kami masing-masing. Teristimewa jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, Engkau mengetahui mereka satu persatu, keberadaannya, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi rumah tangganya Tuhan, yang saat ini terdampak oleh COVID-19. Engkau mengetahui kegelisahan kami, mengetahui segala perasaan kelemahan kami Tuhan. Namun kuasa-Mu Tuhan tiada terbatas, yang menjangkau setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga pagi hari kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau memulaikan ibadah pagi hari ini. Namun sebelum itu Tuhan, urapi kami semua, baik pelayan-Mu yang ada saat ini melayani Engkau Tuhan, baik pemimpin pujian, backup singer, para pemain musik, multimedia sound system. Kami mau pakai semua itu untuk kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Roh Kudus tetap menyertai kami Bapa, karena tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, sehingga kami benar-benar layak untuk beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, yang sebentar juga akan menyampaikan firman-Mu, memberi kekuatan bagi kehidupan kami. Pengharapan kami akan Engkau. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap pengharapan kami, sehingga itulah jaminan akan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau memulaikan ibadah ini, Engkau mengurapi kami masing-masing dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami semua diberkati, nama-Mu saja dipuji, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua, saya percaya hari ini Bapak Ibu dimanapun berada siap memuji Tuhan. Amin. Boleh saya mengundang Bapak Ibu ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau meninggikan, kita mau berglori bagi Tuhan dan Raja kita. Amin. Sebab Tuhan bangkit. Haleluya. Kita buat iblis gemetar.
bersama-sama, amin. Percaya dalam segala hal Tuhan tolong kita. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bila firman yang sebentar kita akan dengarkan menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan kita bersama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Haleluya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan Kepada siapa kami harus takut, Bapa? Kalau Engkau
dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sampai pada saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah ini boleh menjadi persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami rindu, kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Kini tiba saatnya firman-Mu diberitakan Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik Tuhan. Firman itu boleh tumbuh dan boleh berbuah-buah. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dunia. Melalui firman-Mu kami hidup mempermuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biarlah firman-Mu juga boleh memberikan jawaban atas segala pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun dimanapun mereka menyaksikannya Tuhan. Firman-Mu boleh sampai kepada kami dan kepada mereka, menjamah setiap hati yang memerlukan. Sehingga firman-Mu boleh menjawab dan memberikan kemenangan bagi kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang adalah kebenaran itu, kebenaran yang sejati. Kami serahkan hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sucikan dan kuduskan kehidupannya, urapi dengan urapan baru senantiasa. Nyatakan kehendak-Mu atas kehidupan kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Apa yang keluar dari lidah bibirnya itu adalah kerinduan-Mu buat kami, isi hati-Mu buat kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah puji-pujian itu boleh menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan ibadah ini sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good through it all. He's always there for me. God's been good to me. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. I have known the Father's care for me. God's been good to me. Puji Tuhan. Selamat pagi kepada saudara semua. Selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya harapkan semua dalam keadaan yang tetap semangat di dalam Tuhan. Kita akan menikmati kasih Tuhan. Berapa minggu yang lalu kita sudah diberkati oleh banyak kebenaran firman Tuhan dan kita sudah berdoa bersama. Dan saya yakin saudara sedang dalam keadaan sukacita karena roh yang dari Tuhan itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Oleh tetap itu tetaplah semangat di dalam Tuhan. Minggu yang lalu saya bawakan tentang Roh Kudus bagian pertama. Hari ini saya bagikan kebenaran firman Tuhan Roh Kudus bagian kedua. Oleh sebab itu saya langsung buka di dalam Yesaya 32
ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tentram. Perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis, binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukanlah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Kalau kita melihat di sini berbicara tentang perempuan-perempuan Yerusalem, perikopnya ya, mengenai perempuan-perempuan Yerusalem berarti mengacu kepada satu yang disebut kota Yerusalem. Tetapi kita juga harus lihat dalam kota Yerusalem, tapi ini bentuknya adalah perkataan feminim. Jadi di sini disebut juga ketika dikatakan Yerusalem berbicara juga tentang Putri Sion. Ya. Nah, kalau Putri Sion di sini kita melihat perempuan-perempuan Putri Sion ini berbicara juga tentang di mana kalau kita melihat saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan, mempelai wanita daripada Tuhan. Ya. Kita adalah suatu saat nanti akan dipersunting oleh yang namanya Yesus Kristus sebagai mempelai pria kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat cerita tersebut di atas, ya, di sini nubuatan daripada Yesaya dilihat di sini bahwa perempuan-perempuan yang hidup aman. Keadaan yang begitu nyaman. Mereka hidup dengan tentram. Mereka hidup dengan damai. Tidak ada sesuatu kesulitan. Semua berjalan normal. Tidak ada sesuatu hiruk pikuk yang membuat kita merasakan kecewa atau ketakutan. Tapi semua dalam keadaan damai, sukacita, tenang. Ya. Oleh karena apa? Kalau kita melihat di Yesaya 31, ya, di situ dikatakan bahwa Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus Allah Israel. Dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka. Dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat. Dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Nah, kalau kita melihat di sini, di mana kita tahu, ya, Yerusalem, Yehuda, mereka semua lari ke Mesir karena pengejaran daripada Asyur. Tetapi kita harus melihat di mana mereka meminta pertolongan yang sebenarnya yang harusnya mereka meminta memohon kepada Tuhan, tetapi mereka meminta kepada Mesir. Berbicara Mesir, berbicara dunia.
Ya, berbicara Mesir adalah kekuatan dunia. Berbicara kuda-kuda adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa dari dunia ini. Tapi bukan kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengacungkan tangannya berperang. Untuk supaya apa? Supaya perempuan-perempuan Yerusalem ini kembali. Untuk supaya menyembah kepada Allah yang luar biasa, Allah Israel. Tuhan ingin supaya perempuan-perempuan Yerusalem ini hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita melihat dari pembicaraan ini, sehingga diizinkan setahun lebih, itu akan menjadi gemetar. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang sudah lama mereka hidup dengan nyaman, sudah mereka hidup dengan aman, dengan tentram. Tapi sekarang tanggalkan pakaianmu, buka dengan memakai kain kabung, di mana mereka harus mengikat pinggang, berbicara tentang kerja paksa, kerja keras. Bahkan juga di situ dikatakan, ratapilah ladangmu yang dulunya penuh dengan berbagai buah-buahan, tetapi sekarang dengan begitu luar biasa, sehingga mereka akan mengalami kekeringan demi kekeringan, gagal panen, sehingga puri mereka atau rumah kediaman mereka itu ditinggalkan, kota mereka menjadi sepi. Jadi berbicara tentang kehidupan yang begitu drastis, yang tadinya nyaman tiba-tiba langsung merosot, yang tadinya enak tiba-tiba langsung merasakan begitu luar biasa tekanan demi tekanan yang dialami. Kalau saya jabarkan hari ini, banyak gereja, bukan hanya di Indonesia, banyak umat Tuhan, banyak gereja Tuhan, sementara sedang merana. Oleh karena apa? Mereka dulu bersuka cita, tapi mereka tidak membawa segala sesuatunya untuk kepada Tuhan. Mereka tidak menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Tapi yang mereka lakukan adalah kamuflase rutinitas. Kehidupan yang tenang, damai. Tetapi semua itu semu adanya. Ketika segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini membuat semuanya itu chaos. Ketakutan. Ibarat yang tadinya hiruk pikuk puri mereka penuh dengan keramaian. Kota mereka penuh dengan hiruk pikuk. Ya. Sekarang ditinggalkan begitu sepi. Mereka merasakan takut, gemetar, khawatir. Karena bukannya yang tadinya menikmati ladang yang begitu luar biasa, anggur-anggur mereka dengan subur. Tapi sekarang hanya semak belukar. Bahkan bukit-bukit yang tadinya menjulang tinggi dengan begitu luar biasa indah. Pemandangan yang begitu indah. Bahkan juga dengan komoditi, kehebatan-kehebatan. Bahkan berbagai berbagai kehidupan yang normal. Bahkan semua dalam keadaan aman. Ya, tetapi sekarang berubah menjadi padang belantara. Kesepian menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Nah, inilah yang diizinkan Tuhan. Gereja Tuhan harus berubah. Gereja Tuhan harus kembali kepada kaidahnya untuk minta dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dipulihkan. Gereja Tuhan bukan hanya mementingkan pribadi, bukan hanya mementingkan berbagai denominasi, bukan hanya mementingkan golongan, bukan hanya mementingkan untuk kehidupan pribadi, tapi gereja Tuhan harus kembali kepada kaidahnya, di mana Tuhan Roh Allah ingin supaya gereja Tuhan bangkit untuk bisa jadi garam, jadi terang. Inilah saatnya ketika di dunia ini dilanda oleh berbagai macam hiruk pikuk keadaan dunia ini, tetapi kami yakin dan percaya ketika kita kembali kepada Sang Penebus kita, yaitu Tuhan kita, Allah Israel, Allah yang hidup, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Oleh sebab itu di ayat 15 dikatakan demikian. Ya, di Yesaya 32 kita kembali ayat 15. Jangan kita mengarahkan hati kita
perasaan kita kepada apa yang kita miliki saat hari ini. Semua itu sia-sia. Saudara memiliki kemampuan apapun. Mungkin sekarang saudara orang berpangkat. Saudara tidak tidak mengalami namanya paceklik. Banyak orang sekarang sudah dirumahkan. Banyak orang sekarang ya bekerja, ya tidak lagi harus bisa bekerja oleh karena pandemik yang terjadi. Tetapi ingat, jangan saudara andalkan dunia ini. Yang Tuhan mau, gereja Tuhan harus siap untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan gereja Tuhan harus siap dipakai oleh Tuhan dalam segala kondisi yang ada. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Pemulihan. Saudara ingin dipulihkan? Gereja harus bangkit. Gereja harus sadar bahwa kita ada di tengah dunia ini untuk bisa jadi berkat. Oleh sebab itu dunia butuh saudara dan saya. Hari-hari ini dunia perlu saudara dan saya. Oleh sebab itu kita buka di dalam Yesaya 32 ayat yang 15. Di sini dikatakan, sampai ya sebab purimu sudah ditinggalkan, ayat 14 saya bacakan kembali, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Tuh, untuk selama-lamanya ya saudara. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makanan rumput bagi kawanan binatang. Coba saudara bayangkan, yang dulu begitu luar biasa ya, pohon anggur, tanaman-tanaman buah-buahan begitu luar biasa dihasilkan, tapi sekarang berubah menjadi suatu hanya padang rumput, tanah rata yang tidak menghasilkan buah-buahan. Ini kan kehidupan yang begitu drastis, hanya rerumputan yang ada. Bukan lagi tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, buah-buahan, pohon buah-buahan, tapi ini hanya rumput-rumputan. Dan yang menikmati hanya keledai hutan dan kawanan binatang. Lihat, kalau mau dipulihkan, ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau gereja Tuhan akhir ini mengalami berbagai goncangan, kita tidak lagi bisa beribadah, bahkan banyak gereja mengalami suatu yang disebut kebangkrutan oleh karena tidak lagi bisa membiayai atau banyak bangku-bangku. Mungkin ketika nanti gereja sudah kembali dibuka, banyak bangku-bangku yang kosong oleh karena jemaat yang takut khawatir tentang, masih banyak takut yang khawatir tentang penyakit. Apa kira-kira jadinya? Kalau engkau mau dipulihkan, kembali kepada Tuhan. Minta Roh Kudus memulihkan. Jadi ketika Roh Kudus itu memulihkan yang tadinya kering, yang tadinya hanya tanah rata, tapi dikembalikan oleh Tuhan, begitu luar biasa menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Artinya apa? Berlimpah. Kebun buah sudah kita bisa menikmati. Tapi ketika dikatakan seperti hutan, artinya banyaknya kebun buah itu bisa menggambarkan seperti hutan, artinya berlimpah ruah. Berkat-berkat yang Tuhan bisa berikan, kembalikan di dalam setiap kehidupan saudara. Nah, ini berbicara tentang di mana kita akan menerima kebaikan Tuhan. Kita akan menerima begitu luar biasa berkat-berkat Tuhan, di mana gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan, adalah menjadi saksi bagi Tuhan. Bukan hanya untuk urusan-urusan menikmati berkat bahwa bisnis saya akan kembali dimajukan, bukan.
Berbicara buah yang lebat itu berbicara kehidupan kita. Di mana sebagai orang Kristen, gereja Tuhan yang dipakai oleh Tuhan harus berbuah. Berbuah itu bukan berbuah yang hanya sebatas buah rajin berbakti ke gereja, bukan. Tapi harus jadi berkat. Ketika kehidupan rohanimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan jadi berkat. Dimanapun engkau berada, engkau jadi berkat. Harus berbuah, dan buah itu harus bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar. Dunia perlu gereja yang berbuah. Dunia perlu gereja yang fruitful. Kota ini perlu orang-orang yang benar-benar kembali mengandalkan Tuhan. Sehingga dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka mereka akan bisa menjadi berkat. Dimanapun mereka berada, mereka harus bisa jadi berkat. Yang ada di rumah, jangan lagi engkau melihat apa yang saya bisa lakukan. Saudara bisa tetap lakukan apapun yang saudara bisa. Jadi berkat. Starting tengah keluargamu. Jadi berkat. Berbuah di tengah keluargamu. Seorang bapak berbuah untuk supaya dirasakan kepada istri dan anak-anak. Jadi seorang anak dia harus bisa jadi berkat kepada teman-teman. Bahkan juga jadi berkat untuk orang tuanya. Jadi istri dia harus menghormati suami. Membimbing, membina anak-anak. Bahkan sekaligus juga dia bisa jadi berkat di tengah-tengah dunia. Mungkin ada seorang ibu-ibu yang dalam keadaan kesulitan hari ini. Seorang ibu juga harus bisa jadi berkat. Harus bisa membimbing, harus bisa memproklamirkan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah saudara sudah jadi berkat. Ini harus berbuah ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau harus berbuah. Percuma Tuhan memberikan rohnya dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hanya memikirkan perkara-perkara yang minggu yang lalu saya katakan. Perkara-perkara yang fana. Perkara-perkara yang tidak kekal. Tapi bejana tanah liat ini saudara harus isi dengan perkara-perkara harta rohani. Di mana harta rohani itu harus ada tinggal di dalam hati saudara, yaitu minta pimpinan Roh Kudus, maka saudara akan terus sekalipun tubuhmu merosot, tapi jiwamu bersorak-sorai, diberikan oleh Tuhan kekuatan demi kekuatan oleh Tuhan, melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau kita melihat di dalam Matius 11 ayat 25, saya bacakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Berbicara apa? Jangan engkau sombong. Mungkin hari ini atau kemarin engkau memiliki kehidupan yang aman. Bukan hanya jemaat. Mungkin gereja, hyper church dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa adakan untuk supaya yang besar itu. Dia hanya bisa melihat bangku-bangku yang kosong. Oleh karena apa? Jangan kita sombong di hadapan Tuhan hari ini. Tersyukurlah di hadapan Tuhan. Dia ingin melihat gereja Tuhan. Putri Sion. Di mana perempuan-perempuan Yerusalem meratap. Maka di situ dikatakan apa? Dia akan menyatakan kepada orang kecil, berbicara kecil, orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang tidak bisa memiliki untuk apa yang bisa untuk jadi disombongkan. Ini orang-orang kecil. Tapi dikatakan di situ, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, bagi orang pandai. Jangan engkau mengandalkan dunia ini. Jangan engkau mengandalkan pangkatmu. Jangan engkau mengandalkan kehidupan privilege yang engkau alami. Jangan engkau mengandalkan uangmu. Jangan engkau mengandalkan dunia ini. Tapi engkau harus kembali berlutut di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang kecil ini, ayat 26 dikatakan apa? Ya Bapa, Matius 11 ayat 26.
itulah yang berkenan kepadamu. Siapa yang berkenan? Orang-orang kecil tadi. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Haleluya. Dan rendah hati. Seperti apa? Orang-orang kecil tadi. Tuhan akan menyatakan kedaulatannya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang kecil. Tapi dia akan menyembunyikan kepada orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak. Tapi dia akan menyatakan kepada orang-orang kecil. Siapa orang-orang kecil ini? Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang jiwanya merana, yang duduk di bawah kaki Tuhan, yang terus berharap pertolongan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka orang-orang tersebut dikatakan apa? Dia akan memberikan kelegaan. Makanya dikatakan 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Dikatakan ketenangan, itu semua adalah proses. Tadi Yesaya 32 dikatakan di dalam kebenaran, di situ ada ketenangan. Makanya saudara, ketika engkau belajar kepada Yesus, tunduk di bawah kaki Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, maka di situ engkau akan mendapatkan kelegaan. Engkau akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan khawatir akan musim panas. Engkau tetap teriknya matahari, engkau tetap akan berbuah lebat. Karena apa? Karena di situ ada Roh Kudus yang tinggal memulihkan, seperti Yesaya 32 katakan, Roh itulah yang akan memulihkan, mengembalikan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ada pemulihan. Maka di Roma 7 ayat 4 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat, ya, oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, huruf besar, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia. Apanya yang mati bagi Dia? Nih, kehidupan secara lahirnya kita, kehidupan daging kita, itu harus dimatikan bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan yang baru. Saudara kalau mau berbuah, harus keadaan saudara menjadi suatu ciptaan baru. Keadaan yang baru. Menurut siapa? Bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Bukan. Tapi menurut keadaan yang baru. Di mana pimpinan roh, mindset berubah. Putri-putri Yerusalem, perempuan-perempuan Yerusalem, dia harus berubah. Gereja Tuhan mindset harus berubah. Bukan lagi membangun secara kekuatan untuk dirinya sendiri. Gereja ini harus keluar. Makanya saya bersyukur Tuhan izinkan semua ini, penyakit ini terjadi. Sehingga YouTube dan semuanya ini bisa didengar. Bukan hanya untuk di dalam gereja, gedung gereja yang terbatas. Tapi ini akan bisa disiarkan kepada seluruh muka bumi ini. Karena firman Tuhan harus diberitakan kepada seluruh penjuru bumi ini. Karena mereka butuh uluran tangan belas kasihan yang daripada Tuhan. Mereka perlu dengar firman Tuhan. Karena mereka ingin dipulihkan. Dan semua itu bisa terjadi ketika Roh Allah itu bekerja di dalam gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan berubah pola pikirnya. Bukan untuk mengumpulkan jemaat,
bukan untuk demi kepentingan keuntungan secara lahiriah, secara daging, tapi roh yang bekerja. Sehingga firman yang diberitakan, siapapun yang membawakan kebenaran firman, bumi ini harus mendengar berita sukacita, kabar baik yang dimulai dari roh Allah yang memulihkan. Setiap mulut-mulut itu dikuduskan, sehingga yang keluar dari lidah bibir bukan suatu yang semu, bukan suatu yang terbatas, tapi yang tak terbatas karena berasal dari roh Allah. Inilah gereja Tuhan. Inilah yang harus dikerjakan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita melihat Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi saudara ini bukan milik diri saudara sendiri. Saudara ini udah ada yang miliki, yaitu Dia, Yesus Kristus. Agar kita berbuah bagi Allah. Haleluya. Ayat 14 di sini dikatakan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Ini manusia. Ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Bagaimana bisa jadi buah? Bagaimana saudara bisa jadi berkat? Ketika apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lakukan, bukan yang berbuat baik, tetapi sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan. Kenapa? Sifat manusia ini daging. Arahnya kepada daging. Daging ini lemah. Tapi roh ini penurut. Apa yang saudara katakan, sudah, ya udah, rohnya diam, nurut. Mana bisa berbuah, kenapa? Karena daging ini terus menuntut. Sehingga tuntutan daripada daging ini, apa yang saudara perbuat tidak sama seperti apa yang saudara inginkan. Dalam hatimu saudara berkata, aku ingin melakukannya kepada Tuhan. Tapi daging ini lemah. Dia katakan tidak, ya rohnya nurut. Kita melakukan bukan apa yang kita mau lakukan yang baik, tapi yang tidak baik yang kita lakukan. Maka di ayatnya yang ke-8, pasal 8 ayat pertama dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak ada penghukuman? Tadi dikatakan penghukuman. Karena melakukan sesuatu yang dosa di dalam diri kita. Tapi di sini dikatakan tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Hukum dosa. Tadinya dosa. Kita tidak bisa melakukan. Tapi roh itu yang memberi hidup telah memerdekakan saudara dan saya. Dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, yang tadi apa yang aku lakukan, seperti yang aku lakukan adalah yang dosa, yang aku inginkan sebenarnya kepada Tuhan, tapi roh penurut, maka yang dilakukan adalah dosa oleh karena kuasa daging. Tapi di sini dikatakan dilakukan oleh Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Jadi Allah yang melakukan, bukan kekuatan saudara, tapi Allah sendiri melalui apa? Roh Kudus dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi sekali lagi menurut roh.
Jadi saudara ini harus minta pimpinan Roh Kudus untuk supaya menuruti keinginan roh, bukan daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saudara dan saya yang ada di rumah, kita tidak hidup dalam daging. Saudara berbicara satu dengan yang lain, katakan kanan kirimu, katakan kepada suamimu, suami katakan kepada istrimu, katakan keluarga ini kepada anak-anakmu. Katakan hidup bukan dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi yang berkuasa, yang ada di dalam kehidupan kita, daging kita berusaha memporak-porandakan untuk supaya kita lemah. Tetapi roh itu selalu tinggal di dalam kehidupan kita untuk memikirkan perkara-perkara bukan yang di bawah, tapi yang di atas. Sehingga ketika berbicara tentang buah, bukan lagi berbicara tentang pikirannya hanya berkat di dunia. Tapi bagaimana untuk bisa gereja Tuhan dipulihkan untuk bisa jadi berkat. Karena itu Roh Kudus. Itu yang diminta oleh Tuhan. Maka dikatakan di situ Yesaya 32 ayat 5. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Haleluya saudara. Apa sih buah roh? Berbuah dong. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa keinginannya? Aku mau diberkati, aku mau kaya, aku mau supaya selamat, keluargaku boleh, baik. Tapi yang lebih utama, kita harus pikiran jiwa-jiwa yang di luar sana. Mereka perlu saudara. Mereka perlu uluran tangan saudara. Mereka perlu dibantu saudara. Beberapa waktu lalu diakonia sudah berjalan. Dia melakukan bukan hanya untuk orang Kristen. Mereka di sekitar gereja. Pemulung-pemulung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena firman kita pegang. Buah. Buah itu bukan hanya cuap-cuap di mimbar. Tapi harus bisa menjadi pelaku firman. Kenapa? Dorongan daripada Roh Kudus. Untuk supaya apa? Bisa jadi berkat. Bisa jadi berkat. Bukan hanya apa? Dagingnya buat apa? Ini dalam keadaan sulit. Kalau saudara ditantang, hari ini saudara mau untuk bisa mengembalikan persembahan kepada Tuhan dengan full. Saudara yang jawab. Apakah hari-hari ini saudara dalam keadaan sulit? Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengabarkan kabar sukacita. Bukan hanya dengan mulut saudara, tapi perbuatan saudara. Ada diakonia. Apa saudara mau berbuat? Enggak mudah saudara. Tapi pekerjaan roh, maka saudara akan dimampukan. Ketika itu ada, roh itu ada, maka saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Tidak untuk daging, tapi untuk roh. Oleh karenamu Tuhan, aku mau berbuat. Dagingku dikikis habis. Tapi engkaulah, aku semakin turun. Engkaulah semakin bertambah-tambah. Itulah gereja Tuhan. Maka Roma 15 ayat 13 kemarin saya sudah bacakan, tapi saya ingin bagikan lagi kembali kepada saudara karena ayat ini sungguh sangat memberkati ya iman percaya saya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Semoga Allah sumber pengharapan. Sumber itu sesuatu yang ada sumbernya. Sesuatu yang bersumber, ada sumbernya. Pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu. Jadi ketika kita beriman tidak sia-sia. Kita mengalami, kita merasakan damai sejahtera. Supaya oleh kekuatan bukan kita, bukan saudara. Tapi kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Tuhan. Ini sungguh sangat kuat, powerful. Ya, Roma 15 ayat 13. Maka ketika saudara berbuah, saudara semakin hari semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Yang tadinya tidak sabar, sekarang mulai sabar. Suami mungkin tidak sabar melihat istri, sekarang sudah mulai sabar. Istri melihat suami, sudah mulai sabar. Mungkin anggota keluargamu ada yang sakit, sudah gak sabar lagi ngurusin terus. Karena apa? Ada kemurahan, semakin ada kemurahan, kebaikan. Bahkan apa? Suami istri yang mungkin ada pisah. Ada mungkin yang pisah ranjang. Tapi hari ini minta pimpinan Roh Kudus bertobat. Ada kesetiaan, kembali dipersatukan. Ada apa? Kelemah lembutan, terima firman Tuhan. Ya, supaya apa? Ketika kita menjadi milik Kristus Yesus, ayo dong kita sama-sama salibkan daging. Jangan kepentingan diri kita. Hari ini kita tanya sama Tuhan. Kalau Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Tanya, Tuhan apa yang engkau inginkan untuk hamba lakukan? Tanya. Jangan tanya terus sama Tuhan. Tuhan berkati saya, berkati saya. Jangan. Tanya sama Tuhan. Tuhan apa kira-kira yang Tuhan inginkan untuk hamba lakukan hari ini? Coba. Kalau Tuhan katakan ya sekarang jadi garam, jadi terang. Ya lakukan. Roh Kudus akan pimpin. Dia akan memberikan kuasa kepada kamu. Bibir lidah kita, hidup kita, kesehatan Tuhan pasti akan berikan. Berlimpah dalam kehidupanmu. Ayat terakhir, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum naik ke sorga? Jadi saksi, bukan terima berkat. Terima berkat secara lahiriah, bukan. Berkat itu udah diatur. Tuhan pasti mengatur saudara. Tapi yang Tuhan mau jadi berkat. Fruitful, jadi buah. Minta Roh Kudus pimpin dalam kehidupanmu. Maka kebun-kebunmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya secara rohani, tapi secara lahiriah. Tuhan juga pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Buat firman yang telah kami dengar. Bahwa kami harus bisa jadi berkat Tuhan. Roh Kudus 2000 tahun lalu sudah dicurahkan. Agar kami menikmati belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan juga ingin memberikan rohnya dalam kehidupan kami. Untuk supaya kami bisa jadi berkat. Untuk kami bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Dimanapun kami berada harus bisa jadi terang. Gereja Tuhan tidak boleh tidur. Gereja Tuhan tidak boleh terlena. Tapi hari ini gereja Tuhan harus bangkit. Karena Roh Kudus-Mu memulihkan gereja-Mu Tuhan. Sehingga tidak lama lagi Engkau akan menjemput gereja yang sempurna. Oleh sebab itu kami ingin Tuhan untuk supaya kami fruitful. Kami berbuah-buah. Kalau kami tidak berbuah, carang itu akan dipotong dan masuk ke dalam pembakaran. Oleh sebab itu kami ingin Tuhan untuk supaya kami berbuah. Dan buah itu terus akan ranum di hadapan Tuhan. Jadi berkat di tengah dunia. Pandemik yang semakin hari ini semakin jahat melanda dunia ini. Tapi kami yakin Tuhan ketika kami memiliki Roh Kudus maka kami akan ada keberanian. Dunia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi Roh Kudus ketika dilimpahkan dalam kehidupan kami maka kami akan berlimpah. Kami akan menikmati kasih Tuhan dan kami akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk bisa jadi berkat. Tuhan tolong jemaat yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Ketika mereka ada dalam keadaan kekhawatiran, kegelisahan. Ataupun Tuhan, mungkin mereka ada dalam keadaan keterbatasan ekonomi. Atau di antara mereka ada dalam keadaan kesakitan. Tuhan tolong
pulihkan keadaan mereka. Roh Kudus pimpin mereka agar mereka tetap bisa untuk berdiri teguh, tidak goyah, untuk selalu mereka bisa mengusahakan kehidupan mereka untuk berbuah-buah, untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Mari kita tutup ibadah ini, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih semua perjalanan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, karena kami yakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, 2-3 berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bukan hanya sekedar Engkau hadir, tapi kuasa-Mu juga akan kami rasakan, urapan-Mu kami rasakan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus pimpin langkah kami, pimpin keluarga kami, pimpin anak kami, agar kami bisa berbuah, bisa menjadi berkat di tengah dunia yang benar-benar dalam keadaan merana. Tapi kami ingin Tuhan untuk bisa dipakai oleh Tuhan, untuk berfungsi di tengah dunia yang sulit ini. Kami ingin bisa mengabarkan kabar sukacita melalui kehidupan kami, melalui talenta yang Tuhan berikan, melalui karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami harus bertanggung jawab agar kami dapat terus berbuah lebat di dalam pemandangan Tuhan. Suatu saat nanti gereja Tuhan yang sempurna akan dijemput dan kami akan mengalami berkat kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, sekali lagi hamba berdoa bagi setiap para pelayan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati mereka. Tuhan tolong mereka ketika mereka dalam keadaan kesulitan sekalipun. Tuhan tolong. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan karena mereka memandang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan membalas, memberkati kehidupan mereka. Baik song leader, singer, pemain musik, multimedia sound system. Semua yang bertugas sehingga ibadah online ini dapat berjalan dengan baik. Diberkati oleh Tuhan. Dan tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-milik Tuhan. Bahkan persembahan-persembahan Tuhan. Bukakan pintu rahmat-Mu dari sorga. Supaya tercurah rahmat-Mu, kasih-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu dalam kehidupan mereka dan berkat mereka di tangan kehidupan mereka. Bahkan juga Tuhan pulihkan keadaan mereka, pekerjaan tangan mereka, usaha mereka, profesi apapun yang mereka geluti. Tuhanlah yang akan menjamin kehidupan mereka. Ketika mereka mungkin merana hari ini, mereka kesulitan ekonomi, tapi jaminan dari kebenaran firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menikmati belas kasihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua dan kami tutup akhiri ibadah ini. Sebentar kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulanglah berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita. Mulai pada hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.